lagi sama aku Niwi, mahasiswa D3 Pajak tahun 2018 di PKN STAN. Aku adalah Tentok TPA dan juga TBI di Bimbel Priority STAN. Kali ini kita akan bahas materi TBI atau tes bahasa Inggris, yaitu subjunctive. Di sini yang pertama dari jenis subjunctive adalah future subjunctive. Future subjunctive digunakan sebagai kalimat pengandaian yang mengacu pada masa yang akan datang. Jadi, faktanya juga dalam bentuk simple future tense. Rumusnya di sini adalah subjek 1 plus wish plus subjek 2 plus could atau would plus verb 1. Yang kedua yaitu ada present subjunctive. Present subjunctive digunakan sebagai kalimat pengandaian yang mengacu pada masa sekarang atau present. Jadi, faktanya juga dalam bentuk simple present tense. Di sini ada 3. Yang pertama as if atau as though. Rumusnya adalah subjek 1 ditambah verb 1 ditambah as if ditambah subjek 2 ditambah verb 2 atau were. Yang kedua ada would rather. Rumusnya adalah subjek 1 ditambah would rather ditambah subjek 2 ditambah verb 2 atau were. Dan yang ketiga adalah if only. Rumusnya adalah if only plus subjek plus verb 2. Yang ketiga ada past subjunctive. Past subjunctive digunakan sebagai kalimat pengandaian yang mengacu pada masa lampau. Jadi faktanya juga dalam bentuk simple past tense. Di sini ada 3 juga. Yang pertama as if atau as though. Rumusnya adalah subjek 1 ditambah verb 2 ditambah as if ditambah had ditambah verb 3 atau been. Lalu yang kedua yaitu ada would rather. Rumusnya adalah subjek 1 ditambah would rather ditambah subjek kedua ditambah had ditambah verb bentuk ketiga atau been. Dan yang terakhir adalah if only. Rumusnya adalah if only plus subjek plus had plus verb bentuk ketiga atau past tense atau been. Di sini aku punya tips and trick buat kalian yang mau ngerjain soal TBI, khususnya di materi subjunction. Jika menemukan kata wish dalam soal dan diminta mencari verb yang tepat, maka jawabannya pasti verb 2 atau could atau would. Contohnya yaitu I'm sorry, I don't know the answer, but I really wish I bla bla bla. Yang A know, yang B knew, yang C have known, dan D will know. Seperti yang udah aku sebutin tadi, tips and triknya kalau misalnya ada kata wish, maka verbnya pasti dalam bentuk past tense atau verb 2, yaitu B, knew. Selain tips and trik yang tadi, ada juga subjunctive khusus. Rumusnya adalah subjek plus verb khusus plus that plus subjek plus verb 1 tanpa s atau es. Atau yang kedua yaitu bisa subjek plus verb khusus plus that plus subjek plus be plus verb 3. Verb khusus yang dimaksud di sini yaitu ada ask, ada demand, ada insist, ada propose, ada recommend, request, dan suggest. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. It's necessary that the Department of Military blah 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 the 20th annual State Veterans Homes Week. Yang A ada celebrated, yang B ada celebrating, yang C ada celebrates with S, dan yang D ada celebrate without S. Nah, di sini kita lihat ada setelah kalimat it's necessary ada kata that, yang artinya verb setelah itu adalah verb 1. Maka yang kita pilih bisa C atau D. Tapi yang udah disebutin tadi bahwa verb 1 yang dimaksud itu without S atau ES, maka kita pilih yang D, celebrate. Contoh soal yang kedua.
they'd have been able to return the bottle as if they blah 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 the labels. Yang pertama ada don't tear off, yang B ada hadn't torn off, yang C ada won't tear off, yang D ada didn't tear off. Nah, seperti rumus yang tadi, untuk as if atau as told, bentuk past, yaitu ada subjek pertama ditambah verb 2, ditambah as if, ditambah had, ditambah verb 3 atau been. Maka yang bentuknya di sini adalah past dan bentuk verbnya adalah verb 3 adalah yang opsi B, yaitu hadn't torn off. Jadi jawabannya yang B. Sekian dulu materi subjektif untuk tes bahasa Inggris atau TBI SPM-BPK Instan. Jangan lupa teman-teman buat terus dijaga semangatnya dan juga banyak belajar dan juga latihan soal. Semoga lolos di SPM-BPK Instan. Sampai ketemu di kampus Aliwardana. Bye.